Assalamualaikum, halo guys, halo teman-teman, halo semuanya. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau klik video aku. Aku ucapkan terima kasih juga yang sudah follow Instagram aku. Dan aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang baru aja bergabung dan mau klik video aku ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke video, di sini aku mau jelasin ada beberapa yang harus aku jelasin ya, teman-teman. Jadi di sini tuh ada beberapa teman-teman yang sudah komen di tempat komentar aku. Jadi ini aku ambil hanya satu contoh aja ya, teman-teman. Nah, di sini ada Mbak Agrisa, dia bertanya, "Mbak, kalau dana jaga-jaga atau pegangan istri biasanya diambil dari mana? Misal jajan atau dana tak terduga di setiap harinya," gitu ya. Sambil aku menyelesaikan rekapan bulanan, di sini aku mau jawab satu persatu ya dari pertanyaan teman-teman semua. Oke, aku mau jelasin. Jadi yang pertama dulu ya. Untuk pegangan suami dan istri, di sini sudah aku anggarkan sendiri-sendiri. Ini dana di luar dari yang sudah aku budgetkan. Ini dana memang real untuk keperluan pribadi kami masing-masing. Jadi kalau seumpama dari kita kepengen beli contohnya baju atau sepatu, kami bisa ambil dari dana pegangan masing-masing. Terus yang kedua, kalau untuk belanja mingguan itu aku dikasih lagi ya teman-teman. Dan ini beda dari uang yang sudah dianggarkan atau yang sudah dibudgetkan. Di kerjaan suamiku juga dapat uang makan, tapi itu dikasihnya dari kantor ke suami itu tidak tiap hari ya. Jadi di setiap hari Jumat aja gitu. Jadi alhamdulillah ngumpulnya lumayan banyak. Terus aku dikasih separohnya. Jadi bisa untuk belanja mingguan atau bisa buat main atau healing gitu ya. Terus bisa juga buat jajan. Dan yang separohnya lagi buat pegangan paksu ya, tambahan paksu gitu ya. Untuk bisa makan siang atau bisa buat jajan gitu ya, karena kan kerjaannya kan di jalan ya. Jadi kalau untuk makan siang seringnya di warteg atau warung-warung gitu, seringnya sih di angkringan gitu teman-teman. Terus juga aku itu setiap harinya juga jualan nasi pecel ya di rumah gitu teman-teman. Jualan di rumah untuk orang perumahan deket-deket sini aja sih. Terus hasilnya itu seringnya aku buat tambah-tambah belanja mingguan. Kalau enggak ya aku sisihkan untuk dana main atau dana healing gitu ya di setiap minggunya di hari Minggu. Intinya kalau untuk makan sehari-hari itu bisa dari hasil jualan aku ya. Jadi hasilnya bisa aku belanjakan untuk keperluan dapur, juga sekalian untuk belanja keperluan jualan. Nah, kalau untuk dana tak terduga, kami setiap bulannya itu menyisihkan dana untuk ditabung. Jadi kalau seumpama ada ban bocor atau talang air bocor, atap yang pecah, apa itu kalau kepengen ganti warna cat rumah kayak gitu bisa kami ambilkan dari tabungan. Nah, kenapa sih kok dana tak terduga tidak disendirikan aja atau dikasih draftnya sendiri atau kolomnya sendiri? Nah, jadi di sini aku mau cerita sedikit ya, teman-teman. Dulu sih aku juga sempat ya buatin draft atau kolom dana darurat gitu dan juga dana kesehatan. Yang nantinya ya itu aku pergunakan kalau ada kejadian yang tak terduga kayak nengokin orang sakit, ada
ke saudara yang punya hajat atau tetangga gitu ya. Terus bisa untuk dana daruratnya itu beli keperluan atau kebutuhan rumah yang tak disangka-sangka yang diharuskan atau dibenerin saat hari itu juga ya, istilahnya gitu ya. Terus kalau dana kesehatan itu aku juga pernah buatin ya, ada kolomnya sendiri dan itu uangnya tuh juga ada sendiri. Nah nantinya itu kalau sewaktu-waktu sakit dadakan gitu ya, anak demam atau suami yang sakit jadi harus berobat gitu kan, nah itu malah setiap bulannya tuh kejadian terus menerus gitu ya, sampai bahkan sebulan itu anak sakit berkali-kali, seminggu sembuh, seminggu lagi harus ke bidan 2 kali gitu ya, dan itu berulang di setiap bulannya. Itu terjadi nggak di anak aku aja, jadi suami aku dan aku juga gitu ya, jadi bergantian gitu, bergilir di setiap bulannya gitu ya. Nah benar-benar dana yang dianggarkan tuh benar-benar kepake dan berguna banget gitu ya, tapi ya begitu malah gampang sakit, terus nggak jadi sehat gitu loh. Kalau mau pergi kemana tuh jadi seringnya tuh nggak pernah main gitu loh teman-teman. Jadi karena kehalang sakit jadi harus di rumah terus gitu. Terus aku tuh punya firasat, punya feeling, punya pikiran gitu ya, tiba-tiba kok aku sadar dengan sendirinya, kok draft untuk dana darurat atau dana kesehatan kayaknya nggak perlu ada deh, karena dampaknya emang gede banget gitu ya. Terus akhirnya aku inisiatif, aku hapus dari kolom pengeluaran, dari kolom yang sudah aku budgetkan atau aku anggarkan gitu ya. Dan alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, dari kejadian itu sudah tidak terulang lagi ya, dari mulai anak aku, suami, dan alhamdulillah aku ya. Jadi namanya sakit itu juga sudah nggak pernah lagi sakit ya. Jadi mungkin 3 bulan sekali, mungkin karena kecapean gitu ya. Terus alhamdulillah juga setelah draftnya itu aku hapus, alhamdulillah hidup kami kembali sehat dan gak gampang sakit. Masya Allah, sempet heran ya, tapi entah ya itu karena dari pikiranku sendiri atau gimana, aku juga nggak begitu paham ya. Jadi di sini aku cerita sedikit gitu ya teman-teman. Balik lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi di sini untuk rekapannya alhamdulillah sudah mau berakhir ya. Terus di sini ada uang 20 ribuan itu. Nah, itu ada 10 ribuan ya teman-teman. Jadi ini aku mau tukerin dulu biar jadi pas gitu ya, untuk nominalnya 20 ribuan gitu. Nah, jadi di sini tuh aku juga sempat challenge ada nabung 20.000. Nah, alhamdulillahnya kemarin itu aku uangnya untuk nabung yang 20.000 itu sudah terkumpul separuh gitu ya. Karena targetnya itu 2.500.000 gitu ya. Dan alhamdulillah sudah terkumpul separuh, jadi langsung aja itu yang bagian aku arsir full itu sudah aku belikan ke genset, karena kemarin aku benar-benar kepengen banget beli ke genset. Akhirnya aku belikan aja ya, dengan hasil usahaku sendiri dari nabung sisa setiap bulannya ya, untuk budget bulanan kayak gini teman-teman. Terus ini alhamdulillah bisa nabung lagi dengan 20 ribuan itu ada 4 lembar ya. Nah, di sini aku mau nabung. Masya Allah itu sesuatu banget ya, kalau nabung itu nggak kerasa banget, dikit sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Nah, ini sudah terkumpul, Masya Allah tabarakallah. Nanti rencananya mau aku belikan apa itu juga belum tahu. Yang pastinya aku nabung dulu ya, aku selesaiin dulu challenge aku. Nah, itu untuk challenge aku tinggal 4 lembar aja 20 ribuan. Mudah-mudahan terselesaikan dengan baik ya.
akhirnya ada sisa uang 55.000. Nanti yang 50.000 itu mau aku masukin ke ATM, yang 5.000-nya aku mau beliin cilok ya teman-teman. Nah, semoga jawabanku bisa membantu pertanyaan dari teman-teman semua, dan gak terasa ya juga aku jelasinnya sampai rekapan aku selesai. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Mohon maaf ya jika ada salah, ambil sisi baiknya. Sampai di sini dulu ya video aku. Tunggu lagi video terbaruku. Sampai jumpa. Bye bye.